Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, di pertemuan ke-9, mata kuliah statistika dan probabilitas, kita akan membahas tentang regresi dan korelasi. Nah, apa itu regresi dan korelasi? Nah, regresi ini adalah pengaruh, ya, pengaruh. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX, gitu ya. Dengan rumus yang di sini nanti kita akan bahas, kita akan coba menggunakan rumus regresi. Nah, pengaruh itu dibagi dua. Jadi ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Ya. Contohlah Anda mempunyai seorang pacar, ya, ketika Anda kuliah. Nah, ketika Anda kuliah, pacar Anda memberikan semangat atau ketika kuliah itu semakin semangat, sehingga nilainya semakin bagus. Nah, itu berarti pengaruh yang positif. Ya. Tapi berbeda lagi, ketika Anda punya pacar, pas kuliah, berantem terus gitu ya, ngurus berantem terus segala macam gitu ya, masalahnya semakin bingung, semakin rumit, akhirnya nilai Anda semakin jeblok ya, IPK-nya jadi 1,5 gitu ya, bukan sampai IPK sampai 4 ya. Nah, berarti itu adalah pengaruh negatif. Jadi lebih baik Anda putuskan pacar Anda gitu ya, kalau seandainya pacar Anda seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena berpengaruh kepada nilai dan masa depan Anda. Jadi kemungkinan kalau seandainya diteruskan pun masa depan Anda akan suram. Ya, seperti itu. Nah, apa itu korelasi? Nah, kalau korelasi ini berbeda lagi. Nah, korelasi itu adalah hubungan. Nah, rumusnya yang seperti ini. Nanti kita akan bahas rumus korelasi ya. Kita akan coba. Nah, korelasi ini contoh antara korelasi 0 dan 1. Jadi, yang namanya korelasi semakin mendekati 0, maka semakin lemah hubungannya gitu ya. Semakin mendekati 1, maka hubungannya itu akan semakin bagus. Contohlah korelasi antara aku dan dia atau antara Anda dan si dia gitu ya. Itu adalah korelasinya R0,123. Jadi hampir mendekati 0 ya, hampir mendekati 0. Jadi Anda tidak mungkin mendapatkan jodoh dia gitu ya. Jadi dia mah cakep gitu ya, atau dia mah kaya gitu ya. Meskipun itu tidak menutup kemungkinan gitu ya. Tidak menutup kemungkinan Anda mendapatkan si dia kalau pakai pelet. Nah, eh, contohnya 0,123 itu kemungkinan tidak akan jodoh ya. Karena apa? Dengan berbagai hal macam latar belakang gitu ya. Nah, babat, bibit, bubut, bebet, bobot gitu ya, segala macam ya. Nah, tapi kalau seandainya Anda sama-sama gitu ya, wajahnya sama-sama cakep gitu ya. Terus ya hal-hal yang itu mengimbangi lah gitu ya. Maka korelasi Anda mempunyai hubungan dengan dia itu sedang. Kemungkinan jodohnya sedang ya. Jadi kemungkinan jodoh dan tidak jodoh itu kemungkinan ada. Kemungkinan lancar dan tidak ditikung itu ada ya. Itu adalah korelasi hubungan yang sedang karena mendekati setengah atau 0,5 ya. Jadi dengan korelasinya itu sekitar nilai korelasinya 0,501. Nah, berbeda lagi kalau ketika Anda dihitung, ya dihitung dengan sebagai macam aspeknya, hitungan korelasinya gitu ya. Perhitungan ketampanannya, kekayaannya, kepintarannya gitu ya, paham agamanya dan segala macam gitu ya. Nah, ternyata ketika dihitung-hitung korelasi Anda dan dia itu kuat ya. Jadi hampir mendekati 1, sekitar 0,901 gitu ya. Jadi kemungkinan Anda akan jodoh dengan dia gitu ya. Jadi tidak ada halangan lagi. Orang tua sudah merestui gitu ya. Terus segalanya sudah siap, ya sudah, nunggu apa lagi gitu ya. Nunggu ditikung teman tidak mungkin ya. Nah, karena apa? Karena tidak ada yang lain selain dia gitu ya. Itu adalah korelasi hubungan. Nah, jadi korelasi itu yang tadi hubungan. Kalau regresi itu mempengaruhi. Nah, kita akan membahas regresi. Jadi regresi itu ada dua variabel. Ada variabel bebas dan variabel tak bebas. Nah, ada variabel bebas itu disebut dengan independen yang mempengaruhi atau nilai prediktor ditulis dengan sumbu X atau sumbu horizontal. Sedangkan variabel tak bebas itu dependen atau yang dipengaruhi atau terikat ditulis dengan sumbu Y atau sumbu vertikal gitu ya. Nah, variabel tak bebas Y ini dalam penelitian merupakan respon atau outcome ya, yang diukur atau akibat perlakuan variabel X gitu. Contohnya
umur versus tinggi. Nah, umur X dan tinggi Y gitu ya. Atau mungkin juga biaya promosi dengan biaya penjualan. Ya, biaya iklan dan biaya penjualan. Biaya X-nya itu adalah biaya, Y-nya yaitu volume. Nah, apakah ada hubungannya ya? Atau ada hal yang mempengaruhinya gitu ya? Ketika umur semakin tinggi, maka tinggi badan itu semakin tinggi. Apakah berpengaruh seperti itu? Atau mungkin juga biaya promosinya semakin tinggi, semakin gencar, maka penjualannya semakin bagus ya. Nah, contoh ini ada tabel, ada data berat badan dengan umur ya. Nah, umur 20 berat badan 15, umur 16 berat badan 13 gitu ya. Umur 12 sampai umur 30 berat badan 20 gitu ya. Nah, ketika ditabelkan, maka tabel seperti ini ketika dibuat diagram kan, maka titik-titiknya akan seperti ini. Jadi, semakin umurnya semakin tua, maka tinggi badan itu akan atau berat badan itu semakin tinggi, semakin berat. Nah, berarti regresi linear atau persamaan regresi ini memungkinkan persamaan nilai suatu variabel tak bebas dari nilai variabel X ya. Nah, garis regresi ini atau garis linear ini menunjukkan pola hubungan antar dua variabel, misalnya variabel X dan Y. Jadi sebenarnya garis ini adalah garis taksiran yang dipakai untuk mewakili pola sebaran data tersebut ya. Nah, contohnya ini adalah garis regresi linear yang tadi disebutkan. Jadi secara linear itu semakin tua berarti berat badan semakin berat gitu ya. Ya wajar gitu ya, kadang semakin tua itu semakin buncit gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada yang sispek terus ada gitu ya. Ada yang langsing terus ada gitu. Ada yang semakin berat ada. Itu tergantung beban hidup. Nah, nilai regresi linear. Nah, terus ada tujuan regresi linear. Ini untuk melihat hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Jadi contoh X dan Y ini adalah garis linear regresi, gitu ya, dengan persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah konstanta dan B adalah koefisien regresi. Nah, cara perhitungannya seperti apa? Nah, ini rumusnya. Jadi pertama itu karena persamaan umumnya yaitu yang tadi disebutkan, Y sama dengan A plus BX, maka harus ditentukan dulu B-nya, lalu ditentukan A-nya, baru Y itu adalah sama dengan A plus BX ya, persamaannya gitu ya. Nah, pakai rumus yang ini, nah kita kalau disebutkan satu-satu tinggal lihat saja ya cara rumusnya yang itu gitu ya. Nanti akan bingung saya kalau saya bacakan. Nah, contoh kasus, kita akan langsung kasus saja. Ini berikut ini adalah biaya promosi volume penjualan roti. Tentukan persamaan garis regresi dari data berikut. Pertama, X itu adalah biaya promosi dalam jutaan rupiah, dan Y itu adalah volume penjualan roti dalam potong roti. Jadi, tahun 92 itu biaya promosi itu 2 juta. Penjualan itu 5 gitu. Ditambah lagi 4 juta, penjualan 6. Tambah lagi 5 juta, penjualan lebih tinggi lagi jadi 8. Tambah lagi 7 juta jadi 10. Tambah lagi 8 jadi 11 ya. Dengan sigma, dengan totalnya X-nya itu adalah 26 dan Y-nya itu adalah 40. Sedangkan banyak volumenya atau banyak datanya itu adalah N-nya 5 gitu ya. Nah, maka ketika ditabelkan, pertama cari dulu sebelum menggunakan rumus yang tadi, cari dulu X kuadrat, Y kuadrat, terus Y kali X ya, atau X kali Y ya. Itu Y-nya berarti 2 dikuadratkan jadi 4, 4 kuadratkan jadi 16 dan seterusnya gitu ya. Sampai terisi X kuadratnya, tabel X kuadrat, tabel Y kuadrat sampai X kali Y ya, dikuadratkan itu diisi. Ya, sudah tidak usah dijelaskan lagi ya. Nanti olah kuota terutama di YouTube ya. Kalau di kelas mungkin bisa saya jelaskan satu-satu ya supaya tidak lama videonya gitu ya. Nah, maka sudah ditentukan sigmanya, sigma X kuadrat sudah punya, sigma Y kuadrat sudah punya, sigma X kali Y sudah punya. Maka tinggal dimasukkan saja dalam rumus yang tadi. Nah, rumus yang tadi itu adalah tentukan dulu yang B. Nah, tentukan yang B, maka tinggal dimasuk-masukkan 5 dari mana? 5 itu adalah dari N, dari sini. 2, 3, 2 dari mana? Dari sini, X kali Y. Ya, dari sini. Terus 26 dari mana? 26 dari X, ya, yang ini. 40 dari mana? Dari Y. Ya. Terus yang bawah 5 masih sama. Terus ini juga sama, X kuadrat
dimasukkan. Terus di sini ada 26 kuadrat. Maksudnya adalah yang X dikuadratkan. Maka tinggal dijumlahkan yang ini ya, dari perhitungan yang ini jadi hasilnya 120 per 114 sama dengan 1,0526. Maka dibulatkan 1,053 ya. Nah, itu B-nya sudah ditentukan. Kita sudah punya, maka tentukan A-nya. A-nya yaitu dengan rumus yang ini ya. 40-nya dari mana? Yaitu dari Y, 5-nya dari mana? Dari banyak M-nya gitu ya. Maka hasilnya 1,05 sekian 26 dikali 26. 26 dari mana? Dari X. 5 dari mana? Dari M ya. Sama dengan 8 ya. 8 sama dengan minus ya, minus 1 0 berapa? 5 sekian sekian dari sini ya. Dari sini 8 ini dari mana? Dari 40 per 5 ya. Nah, terus kali 5,2 dari sini. Nah, sama dengan 8 minus 5,476 sekian sekian sekian. Sama dengan kalau dibulatkan berarti 2,56 ya. 2,52 sekian 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 sama dengan kan lagi sama dengan pembulatannya itu 2,530 saja ya. Maka sudah ada ditentukan. Nah, ditentukannya yaitu A plus BX. A-nya yang ini dari perhitungan yang ini ya. A-nya yang ini dari 253, X B-nya yaitu 1,053 dari sini ya. Nah, itu contoh kasus. Contoh kasus kedua, peramalan dengan persamaan regresi. Nah, yang tadi kalau seandainya biayanya itu kan sampai jutanya itu 8 juta. Nah, bagaimana kalau seandainya biaya promosi itu ditambahkan menjadi 10 juta? Nah, jadi dengan persamaan yang tadi sudah ditentukan A dan B-nya, dari persamaan regresi tersebut, nilai promosi kalau dibuat 10 juta itu berapa volumenya? Maka tinggal dibuat saja ya, yang ini si X ya, karena promosi itu ada di posisi X, maka tinggal dikali 10 saja ya. Dikali 10, maka di sini sama dengan persamaannya 2,53 plus 10 ya. 10 karena 1 kali 10 ya 10 ya. Nah, sama dengan 13,06 juta kue gitu ya. Jadi volumenya sekitar 13,06 kali 100 kue. Nah, ini kalau seandainya dibuat tabel ini seperti ini. Nah, contoh tahun 97 kalau seandainya diprediksi ditambahkan anggarannya dari 10 juta, maka kira-kira penjualannya sekitar 13, sekian gitu penjualannya. Nah, itu regresi. Nah, kita bahas korelasi. Nah, korelasi atau hubungan ini adalah koefisien yang menyatakan tingkat keeratan atau kuatnya hubungan antara dua variabel atau ukuran hubungan dua variabel. Jadi nilai R berkisar antara minus 1 sampai plus 1. Nilai R plus ditandai oleh nilai covariance yang plus dan nilai R minus ditandai dengan covariance minus. Jadi jika nilai R mendekati minus 1 atau plus 1, maka X dan Y memiliki korelasi linear yang tinggi. Tapi jika nilai R sama dengan minus 1 atau R-nya itu plus 1, maka X dan Y memiliki korelasi linear sempurna gitu ya. Tapi kalau nilai R itu adalah 0, maka X dan Y ini tidak memiliki relasi linear ya. Jadi contohnya ini adalah relasi positif. Jadi koefisiennya positif, semakin ke sini semakin tinggi. Jadi semakin kita memberikan contoh yang tadi ya, memperbanyak anggaran, maka penjualan akan semakin tinggi. Memperbanyak anggaran iklan, maka penjualan semakin tinggi. Tapi kalau negatif, kita nambah anggaran iklan, tapi penjualan semakin rendah. Jadi tidak mungkin. Kalau korelasinya ini akan seperti ini, maka tidak boleh diteruskan karena tidak bagus gitu ya. Jadi cuma memboros-boros anggaran saja gitu ya. Nah, ada juga seperti ini. Nah, ini ada tidak berkorelasi. Jadi datanya akan teracak. Jadi antara relasi X dan Y itu tidak mempunyai hubungan atau hubungannya lemah. Jadi berkumpul di tengah saja gitu ya. Jadi tidak vertikal atau tidak diagonal ya.
Ya, tidak seperti itu. Jadi berkumpul acak ya. Jadi tidak ada hubungannya ya. Jadi mau kapanpun, mau berapa anggaran pun penjualan akan tetap sama. Kadang naik, kadang turun. Jadi tidak bisa ditentukan, tidak ada korelasinya ya. Nah, rumusnya korelasi koefisien ini yang ini ya, ada yang R itu adalah korelasi ya. Di mana R itu bergantung pada B, nilai-nilai R, nilai min berhubungan terbalik. Jadi R2 itu adalah koefisien determinan ya. Terus ada dengan JXX dan JYY ya. Nah, kita akan bahas ada koefisien determinan. X dinyatakan mempengaruhi Y jika berubahnya nilai X akan menyebabkan perubahan nilai Y. Akan tetapi, turunnya Y adalah sedemikian rupa sehingga nilai Y bervariasi tidak semata disebabkan oleh X. Karena masih ada faktor lain yang menyebabkannya. Jadi untuk mengetahui berapa besar kontribusi X terhadap naik turunnya nilai Y, maka harus dihitung dengan koefisien penentuan koefisien determinasi. Gitu ya. Jadi koefisien determinasi itu sama dengan R kuadrat. Jadi contoh kasus seperti ini. Diketahui penelitian terhadap hubungan antara nilai biaya periklan dengan tingkat penjualan dari sebuah koperasi ini adalah sebagai berikut. Ini dalam ribuan rupiah gitu ya. Jadi biaya periklan 50.000, tingkat penjualan 40. Biaya ditambah lagi 51, penjualan 40. Tambah 52 jadi 44 ya. Nah, jadi turun gitu ya. Tambah 53 jadi 55. Ditaikkan lagi 54 jadi 49. Nah, tentukan persamaan regresinya. Jadi, berapa besar koefisien korelasi koefisien determinasinya. Jadi, pertama tentukan koefisien A dan koefisien B. Nah, sama halnya seperti tadi, ada X dan Y. Nah, berarti tentukan dulu X kali Y-nya, dan Y kuadrat dan X kuadrat. Lalu disigmakan di bawahnya, ditotalkan ya. Hampir yang sama seperti tadi ya. Perkiraan. Boleh pakai kalkulator. Jadi ketika nanti UAS, kemungkinan soalnya akan seperti ini. Ya. Nah, persamaan regresi linear yang tadi ya, adalah A sama dengan B, Y, A sama dengan Y sama dengan A plus BX. Ya. Nah, dengan hasilnya itu minus 93,6 plus 27X. Nah, dari mana? Nah, dari mana? Yaitu dari sini ya. Dari perhitungan yang tadi ya, perhitungan sama dengan rumus yang tadi. Jadi A-nya ini 5 ya, 5-nya dari sini sama ya. Terus 122-nya dari mana? Dari sini. Terus 1260 di sini, 123 dari sini, 5-nya dari sini, 13-nya dari sini, terus 260-nya dari sini gitu ya. Nah, sama dengan 270 itu B, yang A-nya yaitu 234 yang ini X, sigma X di kali hasil dari B-nya yang ini ya. Terus 260 dari sini ya. Dari sini dari X biasa dibagi 5 dari sini sama dengan minus 93 gitu ya. 0,6 gitu. Nah, itu dari regresinya. Nah, maka menentukan koefisien korelasinya, determinasinya yang tadi ada B akar JXX per JYY ya. Jadi dengan rumus yang ini ya, sigma segala macam. Nah, rumus yang ini kita dipakai. Nah, B-nya dari mana? Ya tadi dari koefisien dari regresi ya. Jadi kita menentukan korelasinya dari regresi dulu ya. Jadi 2,7 dimasukkan ya. Terus 13-nya dari mana? Ya dari tabel yang ini ya. Terus 1104 dari mana? Dari ini gitu ya, dari X kuadrat. Terus 260 dari X biasa, ini dari Y biasa. Maka diperhitungkan ini 270 dari yang mana? Dari yang ini. Dari yang ini, dari yang B ya. Nah, diperhitungkan jadi 13, sekian-sekian. Dari perhitungan ini 13,52 per dibagi ya, 11 yang ini dikurangi 10 1051 sama dengan 2,7 akar 10 per 127 sama dengan 27,0281 sama dengan 0,758 sama dengan 0 dibulatkan lagi sama dengan 0,76. Jadi korelasi koefisien korelasinya yaitu R2-nya yaitu 0,76 kuadrat sama dengan 0,58 kali 100 sama dengan 58% ya. Nah,
Itu seperti itu. Ya, ya, review. Nah, review silahkan mau dikerjakan, boleh. Tidak dikerjakan tidak apa-apa karena tidak akan diperiksa. Kalau untuk ini untuk eh, latihan saja di rumah ya. Jadi berikut ini ada data mengenai pengalaman kerja dan penjualan. Jadi pengalaman kerja tahunnya X, omzetnya yaitu Y. Nah, tentukan nilai A dan B. Jadi dalam regresi dulu, persamaan regresinya. Terus berapa omset penjualan karyawan ketika masa kerjanya tidak ada di sini ya. 3,5 tahun ya. Nanti ditentukan. Jadi kalau masa kerjanya itu adalah pengalaman kerja itu adalah X, berarti tinggal dikali X saja ya. X-nya dikali 3,5 tahun. Hasil dari X-nya. Nah, terus reviewnya ini adalah suatu penelitian bertujuan untuk menentukan hubungan antara energi listrik, waktu, dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, nomornya 1 sampai 4, jamnya sekian, data joule-nya itu yaitu sekian ya. Nah, tentukan persamaan regresi linearnya, terus berapa pengaruh terhadap daya. Seberapa besarkah pengaruh waktu terhadap daya gitu ya. Nah, itu boleh dikerjakan, boleh juga tidak ya. Tapi di UTS atau di UAS ini akan ada. Nah, baik itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.